Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Sanair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik sesuai dengan bidangnya masing-masing di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu honorer setanah air terkait dengan perjuangan pemerintah bersama DPR RI untuk merubah status honorer menjadi aparatur sipil negara. Di sini satu informasi baru Bapak Ibu dari Komisi 2 DPR RI menyampaikan bahwa Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengaku konsen ke penyelesaian honorer. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Juni Margirsang mengatakan harus dijamin kepastiannya. Ini satu hal Bapak Ibu ya, yang membuat Bapak Ibu honorer semakin semangat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI ini. Nah Bapak Ibu, kira-kira apa dan bagaimana informasi detailnya terkait dengan hal ini? Mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat satu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer ketahui bahwa pemerintah bersama dengan DPR RI benar-benar ingin memperjuangkan perubahan nasib honorer menjadi aparatur sipil negara. Masalah penyelesaian tenaga honorer disebut menjadi fokus utama Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal ini, Junimar Girsang. Suatu hal yang wajar kalau para honorer diperjuangkan, yaitu supaya para honorer ini mendapatkan keadilan dari pemerintah dalam hal menghargai dan mengakui dedikasi, pengabdian, kontribusi yang sudah dilaksanakan selama ini dalam hal pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Tidak dipungkiri bahwa para honorer memang benar-benar ingin diangkat menjadi ASN. Junimar Girsang mengaku bahwa pembahasan mengenai penyelesaian honorer adalah fokus utama yang menjadi perhatiannya dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023. Telah disahkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Seperti yang disebutkan Junimar bahwa penataan tenaga honorer juga menjadi salah satu isu krusial yang dibahas. Junimar Girsang selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI menegaskan bahwa status kepegawaian para tenaga honorer harus dijamin kepastiannya. Karena honorer ini adalah anak bangsa yang harus dijamin kepastian tentang pekerjaan-pekerjaannya, kata Junimar dikutip dari YouTube TVR Parlemen. Bukan hanya itu saja, anggota DPR RI Dapil Sumut 3 ini juga menjelaskan hal tersebut layak dilakukan mengingat jumlah tenaga non-ASN ini sangat banyak. Honorer ini kan menurut hasil hitungan kami di lapangan 60% tenaga kerja di perkantoran, instansi pemerintahan maksudnya. Itu untuk se-Indonesia. Itu adalah tenaga honorer, ujar Junimar Girsang, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Dengan besarnya jumlah yang ada, terbayang jika pemerintah memutuskan untuk melakukan PHK massal per November 2023 tanpa berusaha melakukan perpanjangan waktu penataan. Selain terjadi PHK massal
yang menyebabkan para non-ASN kehilangan penghasilan. Juga akan membuat kinerja di kantor pemerintahan pusat maupun daerah menjadi stagnan akibat kekurangan pegawai. Maka tak heran jika penataan tenaga honor non-ASN ini menjadi hal yang krusial dan sangat dinantikan. Seterusnya, ini satu hal pula yang menyebabkan pembahasan dari revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara 2023 menjadi memakan waktu yang sangat panjang untuk kemudian disahkan menjadi Undang-Undang ASN pada 3 Oktober bulan yang lalu, yang akhirnya 31 Oktober juga secara resmi diteken oleh Presiden Jokowi. Inilah yang menjadi waktu atau tempo yang lama sampai 9 kali masa persidangan kita perpanjang untuk memperjuangkan para tenaga honorer dan diangkat menjadi P3K lanjut fraksi PDIP ini. Keputusan untuk mengangkat seluruh tenaga honorer non-aparatur sipil negara menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K memang menjadi opsi yang dipilih. Ada apa ini Bapak Ibu? Karena pada dasarnya ini sudah ada larangan untuk pemecatan, sudah ada larangan untuk PHK, sudah ada larangan untuk merumahkan para honorer. Dengan demikian, lebih baik diangkat menjadi aparatur sipil negara. Namun ternyata pelaksanaannya pun tidak bisa dilakukan dengan cepat. Lantaran apa? Kita masih menunggu peraturan pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 sebagai peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut. Tentunya dimohon bersabar Bapak Ibu. Dari jumlah tenaga honorer yang ternyata masih belum jelas dan masih ada yang belum tervalidasi oleh BKN hingga dugaan munculnya mafia honorer. Keputusan untuk mengangkat seluruh tenaga non-ASN menjadi P3K memang menjadi opsi yang dipilih, namun ternyata pelaksanaannya pun tidak bisa dilakukan secepat mungkin sebagaimana yang diharapkan. Jadi dari jumlah tersebut nantinya ini ada satu hal yang perlu kita perhatikan, ya jangan sampai merajalela para mafia honorer yang bagaimana disampaikan juga informasi ini sebelumnya oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI. Jadi untuk memvalidasi itu semuanya, tenaga non-ASN kan tidak terlalu gampang juga karena saat ini ada mafia tenaga honorer. Ini kata Junimat. Berbagai upaya masih terus dilakukan oleh pemerintah dan DPR untuk turut menyelesaikan permasalahan ini. Demi mempermudah prosesnya, Junimat Girsang juga menyampaikan dan berharap Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas merilis peraturan yang menegaskan bahwa tidak boleh lagi merekrut tenaga non-ASN. Menteri supaya membuat surat edaran kepada semua kepala daerah, provinsi, kabupaten, kota itu tidak mengangkat tenaga honorer lagi, ujarnya. Demikian informasinya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.